Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Kaila Zakia dari kelas 11 MIPA 6 Purbasari angkatan 40. Halo Kak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK gerak jalan. Gerak jalan adalah kegiatan berolahraga dengan berjalan kaki menyusuri jalan. Bagian A, saya akan menjelaskan tentang cara dan sikap dalam gerak jalan. Yang pertama, sikap berdiri. Sikap berdiri adalah sebuah posisi manusia di mana tubuh berada dalam posisi tegak dan hanya didukung oleh kaki. Caranya ialah seluruh anggota badan harus dalam posisi tegak. Kepala tegak, bahu luruskan dengan badan, dada dibuka dan perut harus tetap rata. Yang kedua ialah jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Caranya ialah gerakan lengan seperti menggayuh dengan tempo yang lebih cepat dari jalan biasa. Langkahkan juga kaki dengan tempo yang lebih cepat. Yang ketiga ialah jalan lambat. Jalan lambat adalah jalan seperti biasa dengan tempo yang lambat. Caranya ialah gerakan lengan seperti mengayun, langkahkan kaki saat melangkah, tumit terangkat dan menolak dengan pangkal jari. Angkat kaki ke depan sedikit sambil menekuk lutut. Saat menapak, lebih baik ujung kaki dulu agar berat badan terjaga. Yang keempat ialah sikap start. Caranya ialah berdiri tegak, pandangan mata ke depan kaki setiap saat melangkah. Bagian 2 saya akan menjelaskan cara mencegah dan merawat lepuh di kaki dan cara beristirahat selama dan sudah gerak jalan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Yang pertama, penyebab lepuh di kaki. Lepuh timbul akibat adanya tekanan atau gesekan kulit dengan benda keras seperti kaos kaki atau benda-benda lain yang menempel terlalu lama pada kulit atau bersentuhan dengan benda keras. Yang kedua, cara mencegah lepuhan di kaki. Pakailah sepatu yang nyaman. Alas kaki harus dalam keadaan baik. Pakai kaos kaki yang tidak berlubang dan bersih. Kaki harus dicuci setiap hari dan dioleskan minyak asam salsilat. Daerah kulit sensitif dapat dilindungi dengan perban perekat. Yang ketiga, cara mengatasi lepuh di kaki. Kaki direndam dengan air hangat. Oleskan salep atau obat untuk mengatasi lepuhan. Setelah memakai sepatu, kaki langsung dicuci. Jaga agar permukaan lepuh tidak pecah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara beristirahat selama dan sesudah gerak jalan. Yang pertama, cara beristirahat selama gerak jalan. Langkah kaki jangan terlalu lebar. Jangan jalan terlalu cepat. Atur nafas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, cara beristirahat sesudah gerak jalan. Duduklah dengan keadaan kaki lurus, jangan ditekuk. Cari tempat yang tidak terlalu berangin. Segera minum air. Atur waktu istirahat, jangan terlalu lama. Halo Kak, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi SKK Juru Kebun. Yang pertama saya akan menyebutkan macam-macam tanaman hias, tanaman buah-buahan, dan tanaman sayur-sayuran. Yang pertama tanaman hias itu adalah ada aglonema, brokoli, puding, kaladium, dan dolar, dan masih banyak lagi. Di akhir saya akan menyertakan foto. Yang kedua ada tanaman buah-buahan, yaitu ada pohon mangga, tanaman buah jambu biji, pohon alpukat, dan pohon pepaya, dan tanaman buah pisang. Yang ketiga saya akan menyebutkan tanaman sayur-sayuran. Tanaman sayur bayam, ada tanaman sayur arugula, ada tanaman sayur terong, ada tanaman sayur cabai rawit, ada tanaman sayur daun bawang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampah organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos. Apa saja sih? Yaitu ada sampah sisa makanan dan sayur hingga daging busuk juga bisa. Terus ada kertas bekas maupun tisu, ada dedaunan, potongan kayu dan kotoran hewan. Selanjutnya saya akan membahas hama dan penyakit. Hama ada walang sangit, ada tikus,
dan juga penyakit tanaman, yaitu ada penyakit tungoro dan penyakit mosaik. Bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi lewat mekanis, yaitu mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara mekanis adalah dengan tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Pengendalian dengan biologis adalah mengendalikan hama dengan menggunakan predator untuk memangsa hama. Secara kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Saya menanam lidah buaya dan ada juga aglonema. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK pengatur rumah. Nanti di akhir video saya akan memperlihatkan ruangan-ruangan yang telah saya hias, sedikit yang telah saya hias. Sekarang saya akan membahas tentang pencahayaan. Bagaimana sih menaruh pencahayaan dengan yang baik? Yang pertama ialah meminimalisasi penggunaan pencahayaan buatan, yang kedua membuat perbedaan ketinggian atap, yang ketiga mengatur posisi ketinggian jendela terhadap lantai untuk meminimalisasi masuknya cahaya berlebih. Yang kedua saya akan membahas tentang ventilasi. Bagaimana sih membuat ventilasi yang baik? Yang pertama ialah orientasi bangunan diletakkan antara lintasan matahari dan angin. Yang kedua, letakkan bangunan tegak lurus terhadap arah angin. Yang ketiga, menghadirkan pohon peneduh di halaman yang dapat menurunkan suhu. Saya menghias ruang tamu dan kamar saya menggunakan tali rami dan disertakan foto. Halo Kak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK pengaman kampung. Karena saya tidak bisa membuat kentongan dan juga lumayan sangat sulit untuk membuatnya, jadi saya akan menyebutkan fungsinya saja. Kentongan di masyarakat memiliki fungsi sangat penting, yaitu untuk mengundang warga, penanda adanya sebuah kegiatan, penanda adanya kematian, dan penanda waktu, pengusir hewan perusak. Dan juga bisa digunakan untuk membangunkan warga atau ketika ada perampok. Ada juga simbol-simbolnya. Nanti saya akan sertakan di akhir video ini fotonya. Apa saja sih simbol-simbolnya? Bisa dilihat tanda-tandanya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK menabung. Apa sih manfaat menabung? Manfaat menabung ialah membuat kita bisa melakukan antisipasi terkait masalah finansial di masa depan dalam jangka pendek. Saya di rumah menabung menggunakan celengan plastik dari uang bekal sehari-hari. Apabila ada sisa, saya masukkan ke celengan. Di akhir video ini saya akan menyertakan video saya menabung saya sehari-hari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang SKK penjahit. Saya akan membahas tentang cara menisik kain yang robek, cara menjahit yang sobek berlubang, cara menjahit baju anak. Yang pertama ialah cara menisik kain yang robek ialah dengan cara carilah posisi kaliman yang robek, balikan pakaian sehingga bagian dalam berada di luar. Jahitlah sepanjang garis kaliman. Yang kedua, saya akan membahas tentang cara menjahit yang sobek berlubang. Ialah dengan cara ukur lubang pada kain, teliti kain
Teliti bagian kain yang berlubang. Gunakan tambalan untuk menguatkan kain. Perkuat bagian tepi yang sobek. Jahit kembali ke titik awal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara menjahit baju anak. Yang pertama ialah caranya mengukur tubuh anak. Yang kedua, menentukan pola baju. Yang ketiga, mencari bahan yang bagus. Yang keempat, melakukan trial dan error. Yang kelima, menjahit dengan persis. Apa sih bagian-bagian mesin jahit? Saya akan menyebutkan bagian-bagian dari mesin jahit, yaitu ada badan mesin, kepala mesin, alat-alat penggerek, kopling, poros utama, ada sepatu jahit, ada kaki pemegang jarum, ada sepoci. Halo Kak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK berkemah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan cara menyusun isi kantong. Yang pertama ialah barang terberat berada di paling atas dan yang paling ringan berada di paling bawah. 2. Seimbangkan berat ransel antara sisi kiri dan kanannya. 3. Masukkan matras melingkar di sisi dalam ransel. Yang keempat, jadikan barang dalam satu wadah sesuai kegunaannya. 5. Manfaatkan ruang-ruang kosong pada peralatan seperti panci sehingga lebih menghemat tempat. Saya menggunakan barang yang saya bawa ketika berkemah. Ini yang sederhana. Yang pertama, saya bungkus baju dan ke dalam kresek supaya apabila hujan tidak terkena basah. Selanjutnya saya siapkan tas, dan yang pertama saya masukkan ialah handuk, terus kresek yang tadi, jaket, terus yang di sisi kanan aku botol, tumbler, sisi kiri ada gas, dan yang di atas ada perlengkapan mandi, make up, terus kompor. Yang terakhir, yang paling atas ialah cemilan. Di sini saya membuat telur dadar. Yang pertama, siapkan telur, dikasih garam. Yang kedua, kocok telurnya sampai mengembang. Yang ketiga, siapkan teflon, dikasih minyak. Lalu nyalakan kompor. Apabila sudah panas, masukkan telurnya, dan telur siap disajikan. Bisa memakai bawang cabai atau aida, dikasih apa lagi. Lalu saya membuat teh manis panas. Siapkan gelas dan gula. Masukkan tehnya. Apabila air sudah mendidih, bisa langsung masukkan ke dalam gelas. Aduk hingga airnya berubah warna menjadi kecoklatan. Dan teh siap disajikan. Untuk dessertnya, saya memakai bolu pisang dan dikasih topping madu supaya manis.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SKK P3K. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara untuk menangani luka kecil seperti tergores, tersayat, dan teriris. Langkah-langkahnya ialah gunakan sarung tangan lateks jika ada, bersihkan luka dengan air mengalir, keringkan luka, dan yang terakhir, balut luka dengan Hansaplast. Yang kedua adalah tentang cara untuk menangani luka terbuka seperti sobek. Langkah-langkahnya ialah baringkan atau posisikan duduk, tekan luka dengan kasa atau bahan lain yang tidak berbulu dan bersih. Posisikan daerah yang terluka lebih tinggi dari jantung jika memungkinkan. Yang terakhir ialah balut luka tersebut. Yang ketiga tentang cara untuk menangani luka tertutup seperti memar, keseleo, terkilir, dan patah tulang. Langkah-langkahnya ialah baringkan atau posisikan duduk, balut tekan dengan menggunakan perban elastis, kompres area yang terkilir dengan es, tinggikan tungkai, hindari memijat dan memanaskan area yang terkilir dalam 1 kali 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menolong orang yang mengalami hilang semangat, yaitu bisa dengan cara lawan ketakutannya, bicarakan masalahnya, ingat kembali tujuan hidup, berpikir positif, dan temukan motivasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menolong orang yang pingsan. Yang pertama, pindahkan orang yang pingsan ke lokasi aman dan nyaman. Yang kedua, periksa kondisi orang yang pingsan. Yang ketiga, posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi dari dada sekitar 30 cm. Yang keempat, jangan lupa untuk melonggarkan pakaiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menolong orang yang tersengat sinar matahari. Yang pertama, kompres dengan air dingin. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, gunakan pelembab. Yang keempat, minum banyak air putih. Yang kelima, jangan memencet kulit yang melepuh. Saya akan menjelaskan tentang di mana letak urat nadi terpenting dan bagaimana cara menghentikan peredaran darah di urat nadi. Urat nadi terpenting berada di leher, di bagian leher, dan cara menghentikan peredaran darah urat nadi yaitu 1. Lakukan tekanan pada area luka. 2. Mengangkat area luka lebih sedikit ke atas. Yang ketiga, bersihkan luka. Yang keempat, tutup luka dengan perban atau kain basah. Kepada adik saya untuk mengumpulkan barang dan nanti saya akan menebaknya selama 1 menit. Dan ini saya sedang melihat nanti lalu saya menyebutkan apa yang saya lihat selama 1 menit itu. Tadi saya mengumpulkan 15 barang dalam kotak itu. Kaca, penting, lakban, busur, kacamata, korek api, gasolin, balon, permen. Lihat yang ke sana. Masker, jarum pentul, botol. Pertama ada karet, ada balon, terus ada permen, ada jarum, ada strapless, terus ada korek api, ada pulpen, ada gunting, ada kacamata, ada busur, terus ada spinner, ada botol kaca, ada lakban, terus ada masker, terus sama kaca. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi